Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir pada diskusi 4 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adalah ad-dinul Islam. Yang terhormat Ibu Ranti Permatasari selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saudara UT dimanapun berada yang berbahagia. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Jundanullah, Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit informasi mengenai COVID-19, kata lain COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, di Wuhan, Cina Tengah, penyebaran virus secara massal atau yang kita sebut sebagai pandemi. Virus yang tersebar secara masif di Wuhan, Cina adalah coronavirus 2, bisa dikatakan dengan SARS-CoV-2, yang dapat mengakibatkan gangguan sistem pernafasan. Penyakit akibat virus tersebut sekarang dikenal sebagai COVID-19. Kasus pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular ke manusia sangat cepat dan menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Beberapa dari kita beranggapan bahwa virus corona penyebab COVID-19 merupakan virus yang sangat mematikan. Namun, ada pula sebagian dari kita menganggap sebaliknya, sehingga sering mengabaikan protokol kesehatan. Virus corona memanglah bukan virus yang paling mematikan di dunia dibanding dengan virus Ebola yang dapat mematikan 50% orang yang terinfeksi. Virus corona hanya dapat berpotensi 0,1 mengancam jiwa yang terinfeksi. Virus ini juga bukan virus yang paling penyebarannya dibandingkan dengan virus penyebab cacar dan campak. Karena setiap satu orang yang terinfeksi virus cacar dan campak mampu menularkan ke 12 sampai 18 orang yang sehat. Sedangkan setiap satu orang yang terinfeksi virus corona hanya mampu menularkan 2 sampai 3 orang. Walaupun coronavirus bukan termasuk virus yang paling mematikan, kita tidak boleh menyepelekan penyebaran virus ini. Pada kasus COVID-19 telah menyebabkan berkisar 4 juta kasus meninggal. Dan juga virus ini mampu bermutasi, yang mana beberapa varian baru telah ditemukan di Inggris dan India yang telah dinyatakan lebih berbahaya karena lebih mudah menyebar ke masyarakat. Penularan coronavirus dapat melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui droplet atau cairan. Kata lain, percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika bersin atau batuk. Risiko penularan ini melalui droplet akan meningkat jika seseorang tidak menggunakan masker. Adapun yang kedua, virus corona dapat menular melalui kontak fisik. Kontak fisik berjabat tangan, karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus maupun bakteri di tangan kita maupun lawan bicara kita. Sebaiknya hindari kontak fisik secara langsung. Adapun yang ketiga, melalui permukaan yang terkontaminasi virus COVID-19 bisa terjadi ketika seseorang menyentuh barang, kemungkinan sudah terkontaminasi oleh droplet orang yang terinfeksi. Yang keempat, ruangan dengan ventilasi buruk atau sirkulasi udara yang buruk dapat menjadi tempat yang nyaman untuk penularan virus. Sedangkan yang kelima, tempat ramai dapat menyebabkan kita rentan berkontak fisik dan terkena droplet yang berterbangan. Penularan virus COVID-19 dapat kita putus dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti
Pertama, menggunakan masker. Penggunaan masker dapat mengurangi risiko terinfeksi virus COVID-19 jika kita terkena droplet orang lain. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Karena kita tidak tahu barang yang kita sentuh terbebas dari virus atau tidak. Yang ketiga, tidak boleh berjabat tangan untuk menghindari kita tertular dan kemungkinan menulari orang lain juga. Mensterilisasi ruangan dan menyediakan sirkulasi udara yang cukup pada ruangan agar virus tidak bertahan lama dalam ruangan, serta menghindari keramaian dan menjaga jarak minimal 1 meter. Karena jarak ini menurunkan resiko tertular virus melalui droplet yang berterbangan. Mari kita sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini agar kita dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Namun perlu diketahui, dampak positif pandemi COVID-19 terhadap lingkungan. Berdasarkan berbagai studi yang ditinjau, pandemi COVID-19 ini membawa dampak positif. Di antara dampak-dampak positif itu adalah sebagai berikut. Berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak. Yang kedua, berkurangnya konsumsi sumber daya dan pembuangan sampah. Yang ketiga, berkurangnya transportasi dan aktivitas industri. Sedangkan yang keempat, berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Tapi ingat, selain ada dampak positif, ada dampak negatif pula terhadap lingkungannya. Apa itu negatifnya? Di antaranya sebagai berikut. Yang satu, bertambahnya limbah medis. Yang kedua, terjadinya banyak kesalahan pembuangan alat pelindung diri seperti APD. Yang ketiga, bertambahnya produksi sampah perkotaan. Yang keempat, berkurangnya aktivitas daur ulang. Demikianlah gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya berharap semoga kita bisa menjaga dan melakukan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri agar terhindar dari virus corona yaitu COVID-19 ini. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.